Hai sobat semuanya, selamat datang di podcast kita ngobrol santai tapi ilmiah seputar pesan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Imelda Sari Siregar, dan hari ini kita akan membahas nih topik yang sangat relevan banget untuk kita kaji mengenai keterbukaan dan kejujuran dalam berdakwah. Sebelumnya nih kita sapa dulu nih dosen mata kuliah metode hadis tematik, yaitu yang terhormat Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'i LCMA. Assalamualaikum Bapak. Oke, kali ini saya tidak sendirian ya. Saya ditemenin oleh narasumber yang Masya Allah banget pada hari ini. Oke, Assalamualaikum Mbak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, terima kasih sudah mengundang saya di podcast hari ini. Alhamdulillah nih kita juga senang nih bisa ngobrol dan bincang bareng pada hari ini. Oke, sahabat dakwah, narasumber kita kali ini adalah Saudari Elvila Primadini, mahasiswa KPIB semester 4 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik nih ya teman-teman, langsung saja nih kita mendengar pandangan dan pengalaman beliau seputar pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan pesan-pesan Islam terutama di era digital saat ini. Nah, menurut Mbak nih ya, ngomong-ngomong soal dakwah nih, kenapa sih menurut Mbak keterbukaan dan kejujuran itu penting banget, apalagi dalam menyampaikan pesan dakwah di era digital? Kemarinnya keren banget Mbak. Jadi gini ya, menurut aku keterbukaan dan kejujuran itu kayak dua hal yang gak bisa dipisahin dari dakwah. Apalagi di era digital kayak sekarang Mbak. Sekarang kan zamannya tuh serba digital ya. Semua informasi yang kita dapatkan tuh lebih mudah dan lebih cepat gitu. Jadi menurut aku keterbukaan dan kejujuran itu penting banget dalam dakwah, karena kalau kita nggak jujur atau terkesan nutup-nutupin, orang bisa langsung ilfil, bahkan langsung skip konten kita gitu. Apalagi di media sosial gitu ya Mbak. Kayak di TikTok atau di Instagram, netizen tuh aktif banget gitu. Sekali ada yang janggal pasti langsung dikomentari. Nah, di situ tuh pentingnya kita terbuka, siap untuk ditanya, diajak, di diskusi, bahkan dikritik gitu. Karena tujuan dakwah kan bukan buat cari benar sendiri, tapi ngajak orang bareng-bareng ke jalan yang benar gitu. Dan kejujuran itu sendiri juga jadi fondasi, karena dakwah itu kan tentang menyampaikan kebenaran, bukan sekedar bikin orang kagum sama isi ceramah kita gitu. Jadi makin terbuka kita dan jujur kita, maka makin besar peluang dakwah yang kita yang dapat diterima oleh masyarakat gitu. Wah, keren banget nih penjelasan dari Mbaknya. Nah, jadi Mbak boleh ngomong-ngomong nih Mbak tentang kejujuran dan kejujuran keterbukaan nih, pasti ada dong hadisnya nih Mbak. Nah, boleh nggak Mbak sharing-sharing nih sama kami dan permisi yang ada dimanapun nonton acara pas pada hari ini? Pastinya ada banget ya Mbak. Ada beberapa hadis yang menurut aku tuh cukup kuat dan bisa banget jadi pengingat kita semua yang lagi belajar atau terjun di dunia dakwah gitu. Yang pertama itu ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna al-sidqah yadi ilal diri wa inna al-birah yadi ilal jannah. Yang artinya sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini jelas banget ya Mbak hadisnya. Kalau jujur itu bukan cuma baik, tapi jujur juga jalan menuju surga. Jadi jujur dalam berdakwah itu bukan pilihan, tapi keharusan. Ada juga hadis yang kedua, yaitu yang mungkin hadis ini udah sering banget kita dengar ya guys gitu. Jadi hadis ini bunyinya baligu anni walau ayat, yang artinya sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau hadis ini Mbak, dia ngajarin kita buat gak pelit ilmu, bahkan kalau yang kita tahu cuma sedikit ilmunya tetap disampaikan, tapi tentu dengan catatan harus jujur dan gak ditambah-tambahin. Nah, hadis yang terakhir ini menurut aku hadis yang cukup serius ya, yang dimana bunyinya itu man su'ila an ilmin faqat tamahu uljima yauma al-qiyamati bilijam minar, yang artinya barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, ia akan dikekang dengan api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Nah, kalau hadis ini Mbak, dia nunjukin kalau menyembunyikan kebenaran atau nggak terbuka dalam berdakwah itu bisa berdampak besar. Jadi penting banget nih buat selalu terbuka dan menyampaikan ilmu dengan niat yang benar. Jadi dapat disimpulkan
atau dikatakan 3 hadis ini menekankan bahwa menyampaikan kebenaran secara terbuka dan jujur adalah amanah besar dalam Islam. Gitu, Mbak. Masya Allah sekali ya teman-teman, dalilnya kuat banget dan nyambung sama kondisi kita yang sekarang ya Mbak. Iya, Nah, bener banget, Mbak. kalau kita tarik nih ke media sosial nih ya Mbak, gimana sih cara implementasikan nilai keterbukaan dan kejujuran nih Mbak? Wah, ini menarik banget ya, Mbak. Jadi gini, medsos kayak TikTok, Instagram, YouTube tuh banyak banget ya konten dakwah gitu. Tapi kadang ada yang suka lebay gitu isi kontennya, suka ngejar view aja atau ngejar followers gitu, sampai lupa cek kebenaran infonya. Nah, ini yang bahaya banget Mbak gitu. Kita sebagai dai digital ya harus sadar medsos itu alat yang kuat tapi juga rawan, yang dimana tuh harus bener-bener dicek dulu isi kontennya. Jangan asal bikin video terus ternyata dalilnya lemah atau bahkan hoax gitu. Terus kalau kita dapat kritik atau dikoreksi ya jangan baper gitu, jangan bawa perasaan gitu kalau misalnya dikritik sama orang gitu ya Mbak. Ya, itu bagian dari keterbukaan juga Mbak gitu. Intinya sih kalau kita niatnya karena Allah, insya Allah kita bakal terbuka menerima masukan dan tetap jujur dalam menyampaikan Mbak. Wah bener banget nih ya Mbak. Nah pas nih banget karena kita lagi barusan ngobrol santai di acara podcast ini, baru ada salah satu penonton ini bertanya nih Mbak. Yang mana pertanyaannya? Assalamualaikum Kak, gimana nih caranya kita bisa tetap jujur dalam berdakwah tetapi juga nggak menyakitkan perasaan orang lain? Kadang pengen nih terus terang tapi takut dibilang nyolot dan nggak mau kalah. Takut dibilang nyolot ya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat yang udah kirim pertanyaannya. Ini keren banget loh pertanyaannya. Jadi menurut aku ya, jujur itu memang wajib. Tapi cara menyampaikannya juga penting. Kita boleh berkata jujur, tapi penyampaian kita juga harus dijaga gitu ya. Jangan sampai jadi menurut aku jujur itu jangan sampai dimana kebenarannya disampaikan dengan cara yang menyakitkan gitu. Rasulullah SAW itu juga salah satu contoh yang terbaik. Beliau jujur, juga lembut banget cara bicaranya gitu. Kita bisa mulai dengan milih-milih kata yang baik, pakai nada yang tenang, dan pastikan niat kita memang buat memperbaiki, bukan menghakimi. Yang penting sih jangan takut jujur, tapi juga jangan lupa berempati gitu guys. Wah setuju banget nih. Jadi teman-teman kita harus tetap jujur dibarengin dengan adab ya, biar pesan sampaikan tidak menyakitin hati ya Kak. Iya, benar banget Mbak. Mantap nih. Terakhir Mbak, boleh nggak sih kasih saran atau pesan kepada penonton podcast pada hari ini? Boleh banget dong. Jadi ini buat temen-temen semua, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran walaupun sedikit, tapi pastikan pastikan apa yang kita sampaikan itu jujur dan kita siap terbuka untuk belajar terus gitu. Jangan takut bilang saya belum tahu nih gitu, karena itu juga bagian dari kejujuran gitu. Dan ingat, dakwah itu bukan soal tampil sempurna, tapi soal menyampaikan kebaikan dengan hati yang ikhlas. Masya Allah, keren banget ya Mbak. Pesannya makasih banyak Mbak udah sharing dan ngobrol santai bersama saya. Semoga obrolan kali ini bisa diterima dan menginspirasi buat sahabat yang nonton acara podcast pada pagi hari ini. Amin. Makasih juga udah ngajak ngobrol. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama mbaknya. Baik sahabat dakwah, itu tadi obrolan kita seputar keterbukaan dan kejujuran dalam berdakwah. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan topik yang pastinya nggak kalah seru ya. Nah, tetap semangat dalam menyebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tematik udah aku tematik. Astagfirullah.